ide usaha sampingan untuk warung sembako. Jadi guys, untuk menambah omset pendapatan warung sembako itu kita harus pintar ya guys ya, harus kreatif. Misalnya lagi musim buah kita jualan buah, lagi musim 17 Agustus di warung kita jual bendera, lagi musim layangan kita jual layangan. Nah seperti saya ini kan saat ini lagi musim buah durian tuh, jadi saya manfaatkan untuk menjual ketan bubur durian ya guys ya. Dan ini saya biasanya jual lewat status di WA, atau bisa juga kita setiap ada pelanggan kita kasih tester, terus kita kalau dia suka kita tawarin ya guys ya. Nah seperti itu guys. Nah pertama-tama beras ketan ini tadi 1 kilo udah saya rendam selama 10 menit ya guys ya. Dan tidak lupa tambahkan daun pandan ya guys ya. Ini kita masak sampai airnya itu menyusut ya guys ya. Takaran airnya untuk masak tadi itu 700 cc ya guys ya. Nah setelah airnya udah mau menyusut seperti ini, jangan lupa tambahkan 2 bungkus santan kara ya guys ya. 1 bungkus itu yang takarannya 65 ml ya guys ya, atau boleh juga pakai santan kental kelapa yang asli ya guys ya, yang diparut itu. Tapi santannya yang kental pilih ya guys ya, sekitar 130 ml ya guys ya santan kentalnya. Nah ini kita aduk-aduk terus ya guys ya biar merata. Jangan lupa tambahkan garam seperempat sendok ya guys ya. Nah ini kan udah menyusut airnya, udah rata gitu santannya. Nah ini kukusan sudah panas ya airnya tadi guys ya, udah mendidih. Nah udah panas kukusan ini, baru kita masukkan itu ketan, kita kukus lagi ya guys ya. Setelah tadi kita masak di wajan, kita pindahkan ke kukusan ya guys ya. Jadi ini kita masak sampai ketannya matang ya guys ya, kurang lebih itu 30 menit ya guys ya. Sekarang kita akan membuat bahan kuah ketan durian. Nah bahannya itu daging isi durian dari 2 buah durian ya guys ya. Air isi di panci ini ukurannya 1,5 liter ya guys ya, atau 2 teko ukuran yang besar itu ya guys ya. Selanjutnya itu tambahkan gula pasir 1 gelas penuh atau 1/4 kilo ya guys ya. Nah ini kita aduk-aduk deh ya guys ya, supaya gulanya itu tidak gosong di bawah. Nah selanjutnya tambahkan 2 biji gula merah. Ini opsional ya guys ya, kalau nggak mau tambahkan juga boleh. Ini supaya warna kuah duriannya itu nanti nggak pucat guys. Jadi kalau seandainya kalian tidak mau menambahkan gula merah, berarti gula pasirnya kalian tambahkan setengah gelas lagi ya guys ya. Nah kita siapkan selanjutnya itu tepung maizena. Ini ukurannya 3 sendok makan ya guys. Tahap selanjutnya, ini kuah ketan duriannya kan udah mendidih. Nah tadi tepung maizena yang kita aduk-aduk itu kita masukkan langsung ke kuah ketan durian itu ya guys ya. Jadi kita aduk-aduk terus ya guys ya, jangan sampai menggumpal. Ini sebentar lagi udah matang guys, karena kita masukkannya tadi di akhir ya guys ya. Nah sebelum kuah ketan duriannya ini mendidih kembali, jangan lupa tambahkan 2 bungkus santan kara ya guys ya, atau bisa juga pakai santan murni atau santan kelapa asli sekitar 130 ml ya guys ya. Jadi ini kenapa saya masukkan terakhir, karena ini kan udah santan kara instan. Jadi kalau yang instan itu usahakan nggak usah masak lama-lama ya guys ya, pas di akhirnya aja biar lemaknya itu jadi sehat gitu guys. Kalau kelamaan kita masak pun dia kurang sehat gitu guys buat tubuh kita. Nah ini ceritanya saya ingin memberikan tester kepada pelanggan warung saya nanti saat belanja ke warung ya guys ya. Jadi pas ada datang nanti pedagang misalnya mau beli es krim, mau beli jajan, indomie atau telur gitu, mereka saya kasih 1 gitu guys, suruh icip. Nanti kalau mereka suka boleh pesan di lain waktu pas saya lagi bikin lagi ya guys ya, karena yang saya bikin ini kebetulan sudah pada ada yang pesan ya guys ya. Jadi ini tester ini saya kasih gratis ya, namanya juga tester ya kan guys ya, kasihnya gratis. Jadi cara menghematnya itu supaya tidak banyak pengeluaran saat kita memberikan tester gratis itu, yang pertama kasihlah wadah itu yang gratis ya guys ya, jadi nggak boros guys. Ibaratnya kalau pakai plastik kan kita keluar biaya lagi tuh. Nah saya caranya itu dengan menggunakan daun pandan ya guys ya. Nah caranya daun pandan ini saya potong menjadi 5 bagian, tapi potongnya itu pas digunting itu jangan sampai putus ya guys ya, kan daun pandan itu ada garis tengahnya, potong sampai garis tengahnya itu aja guys ya. Nah potong dia itu menjadi 5 bagian ya guys ya. Nah seperti ini caranya guys. Nah ini bisa kita bentuk segi 4, segi 3 seperti itu guys ya. Jadi guys saya itu untuk menambah omset dari warung itu nggak hanya mengandalkan jualan dari isi warung ya guys ya. Jadi saya itu mengikuti musim guys. Misalnya ini lagi mau musim lebaran, itu biasanya saya perbanyak itu kayak menjual sirup, tepung saya banyakin gitu guys ya. Bahkan karena saya kan tadi nggak bisa bikin kue itu seperti kue nastar,
kue brownies atau kue putri salju. Nah, saya itu belajar otodidak semuanya dari YouTube ya guys ya. Dan puji Tuhan banyak juga pelanggan yang suka guys. Jadi pelanggan yang membeli kue saya itu rata-rata itu semua pelanggan dari warung juga guys ya. Jadi guys, kita itu harus pintar-pintar guys, harus kreatif untuk menambah pendapatan isi warung kita guys ya. Yang penting kita itu selalu kerja keras, giat, dan jangan lupa selalu usahakan berdoa ya guys ya, karena doa itu sangat penting ya guys ya. Nah, seperti ini guys, tadi kan udah saya bentuk tuh dari daun pandan. Nah, ini saya isi itu sekitar setengah sendok ya guys ya, isi ketannya. Nah, selanjutnya saya siram pakai kuah ketan duriannya guys. Nah, ini kita kasih gratis aja guys ya. Dan tidak lupa, biarpun kita kasih gratis, kita hiasin juga guys, biar enak dipandang mata. Jadi dengan cara dipandang pun kita pasti udah selera kan guys. Oh ya guys, pas membuat kuah ketan duriannya tadi saya lupa memberitahu, itu ditambahkan garam 1/4 sendok ya guys ya ke ketan kuah duriannya, supaya rasanya itu lebih gurih, manis, dan nikmat guys. Nah, saya sekarang sedang mempacking ketan duriannya guys. Saya sengaja menaruh itu di plastik mika, bukan di styrofoam ya guys ya. Kenapa taruh plastik mika? Biar dia itu tembus pandang guys. Jadi dengan dipandang mata pun, dengan cara menarik itu akan menarik pembeli untuk belanja guys ya. Jadi dengan begitu pembeli pun akan seperti penasaran, gimana ya rasanya ya, kayaknya enak nih, mantap nih. Jadi dengan memberikan penampilan yang menarik itu akan menggugah selera guys ya. Jadi guys, kita itu dalam berjualan itu harus pintar-pintar guys, nggak asal berjualan, supaya omset pendapatan kita bisa bertambah guys. Nah, saya seperti itu caranya guys ya, harus pintar-pintar. Jadi guys, kita itu bisa mendapatkan pendapatan lebih kalau kita itu kreatif ya guys. Ini per biji saya jual harganya 10.000 guys ya, tapi kalau dia ngambil 3 biji saya jual 25.000 ya guys ya. Jadi saya kasih diskon 5.000. Makanya laris manis, rata-rata itu ngambilnya 3 biji ya guys ya. Dengan begitu mereka dapat harga diskon dan jualan kita pun lari manis. Ini untungnya sangat banyak guys ya. Tadi saya hitung-hitung modalnya ini totalnya itu semua 87.500. Nanti versi lengkapnya nanti silakan dibaca di deskripsi ya guys ya. Nah, tadi setelah saya hitung-hitung, ini kan trip kedua nih guys. Trip pertama itu tadi jadinya itu 14 packing. Trip kedua ini jadinya itu 22 packing ya guys ya, atau 22 biji. Jadi totalnya itu semuanya itu 36 packing ya guys ya, atau 36 biji bubur ketan durian ya guys ya. Ini saya hitung itu per biji itu 10.000, kalau dia ngambil 3 itu 25.000. Jadi untungnya ini saya hitung-hitung tadi itu setelah saya melakukan penjualan itu dapat untung itu kurang lebih ya, dapat untung bersih itu 200.000 guys. Nah, jadi kenapa bisa dapat untung maksimal gini? Karena saya jualan ini nggak tiap hari guys. Saya jual kayak ini hanya pas lagi musim aja guys. Dan mereka udah tahu kalau ketan durian buatan saya itu enak guys. Jadi kalau kita jualan itu harus juga jual nama ya guys ya. Jadi orang tahu, oh ketan duriannya Mama Boy itu enak. Jadi seperti itu guys. Ini tadi dapatnya 36 biji ya guys ya, dan masih ada sisa 1 mangkok lagi ketan duriannya dan 1 mangkok besar lagi kuah ketan duriannya. Jadi untungnya lumayan banget ya guys ya. Selain kita keluarga kita bisa makan sepuasnya, dan kita pun dapat untung yang maksimal ya guys ya. Saya berani menjual ini di harga 10.000 dengan porsi sebesar ini karena apa? Karena saya jamin ini rasanya nikmatnya luar biasa ya guys ya. Rasa duriannya itu terasa banget. Semoga kita para pelaku usaha dagang warung sembako bisa semakin sukses ya guys ya. Kita harus kreatif guys dalam memanfaatkan situasi guys. Jadi kita harus kreatif supaya usaha warung sembako kita itu pendapatannya bisa berlipat ya guys ya. Semoga kita para pelaku usaha warung sembako bisa semakin sukses ya guys ya. Dagangan kita semakin laris, pendapatan kita bisa bertambah. Yang penting itu kita harus kreatif ya guys ya. Semangat guys, sampai ketemu di video selanjutnya guys.